Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dari manajemen A. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur Makassar. Di sini saya akan membahas tentang pasar persaingan sempurna, yang dimana untuk memenuhi salah satu tugas untuk kuliah pengantar ekonomi mikro. Baik, langsung saja ke pembahasan. Kita mulai di latar belakangnya dulu. Pasar dalam ilmu ekonomi bukan hanya dipahami sebagai tempat fisik bertemunya penjual dan pembeli, melainkan sebagai suatu sistem atau mekanisme interaksi yang kompleks antara pelaku ekonomi dalam kegiatan pertukaran barang dan jasa. Dalam pengertiannya lebih luas, pasar mencakup keseluruhan kegiatan permintaan dan penawaran yang terjadi, baik di tempat nyata maupun secara digital. Salah satu bentuk pasar yang menjadi model teoritis utama dalam ilmu ekonomi mikro adalah pasar persaingan sempurna. Bentuk pasar ini dianggap ideal karena dapat menciptakan efisiensi alokasi sumber daya secara optimal dengan karakteristik seperti banyaknya pelaku pasar, produk yang bersifat homogen, serta informasi sempurna di antara semua pelaku pasar persaingan sempurna menjadi dasar dalam analisis perilaku produsen dan konsumen. Walaupun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang sepenuhnya memenuhi karakteristik ini, namun pasar persaingan sempurna tetap relevan sebagai kerangka untuk memahami dinamika pasar dan pengaruh interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap pembentukan harga serta distribusi output. Kemudian materi yang akan kita bahas, kita masuk ke konsep dasar. Pertama, konsep dasar pasar. Apa itu pengertian pasar dalam ilmu ekonomi? Pasar diartikan secara luas sebagai suatu tempat atau mekanisme di mana terjadi interaksi antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Interaksi ini bisa terjadi secara langsung di tempat fisik seperti pasar tradisional atau secara tidak langsung melalui platform digital seperti e-commerce. Pasar memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam hal penentuan harga dan alokasi sumber daya yang terbatas. Melalui mekanisme permintaan dan penawaran, pasar menciptakan harga keseimbangan yang menjadi pedoman bagi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan produksi dan konsumsi. Adapun klasifikasi bentuk pasar dalam teori ekonomi mikro, struktur pasar diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopoli. Yang ketiga, pasar oligopoli. Yang keempat, pasar persaingan monopolistik. Adapun perbandingan singkatnya, yang pertama, perbedaan utama dari berbagai struktur pasar terletak pada jumlah pelaku, jenis produk yang ditawarkan, serta tingkat kekuasaan dalam penentuan harga. Dalam pasar monopoli, hanya ada satu produsen, di mana dalam pasar monopoli hanya ada satu produsen, sehingga harga ditentukan oleh pihak produsen sendiri. Dalam oligopoli, meskipun jumlah produsen tidak sebanyak persaingan sempurna, interaksi strategis antara mereka menciptakan ketergantungan dalam menentukan harga. Kemudian pasar persaingan monopolistik menghadirkan diferensiasi produk sebagai daya tarik, di mana masing-masing produsen menawarkan keunikan produk. Sementara itu, pasar persaingan sempurna adalah struktur paling efisien secara teori karena semua pelaku bertindak sebagai price taker, kemudian produk homogen, serta tidak ada hambatan dalam memasuki atau keluar dari pasar.
Adapun karakteristik pasar persaingan sempurna, yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Dalam persaingan sempurna, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak sehingga masing-masing individu tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Tidak ada satupun pelaku yang cukup dominan untuk menentukan harga sendiri. Oleh karena itu, semua pelaku pasar bertindak sebagai price taker, yakni menerima harga pasar yang telah terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran. Yang kedua, produknya homogen. Produk yang ditawarkan dalam pasar ini bersifat homogen, artinya tidak ada perbedaan dalam kualitas, merek, atau karakteristik antara produk satu penjual dengan yang lain. Homogenitas ini menyebabkan konsumen tidak memiliki preferensi terhadap produsen tertentu, sehingga harga menjadi satu-satunya faktor penentu keputusan pembelian. Yang ketiga, informasi sempurna. Semua pelaku pasar memiliki akses informasi yang sempurna dan simetris. Konsumen mengetahui harga dan kualitas semua produk yang tersedia di pasar. Begitu juga produsen mengetahui struktur biaya, teknologi produksi, dan harga pasar. Informasi yang sempurna ini memungkinkan pengambilan keputusan ekonomi dan rasional dan efisien. Yang keempat, tidak ada hambatan masuk atau keluar. Pasar persaingan sempurna ditandai dengan kebebasan penuh bagi produsen untuk masuk dan keluar dari pasar. Tidak ada hambatan teknis, finansial, hukum, atau administratif yang membatasi kebebasan ini. Dalam jangka panjang, hal ini menjamin bahwa laba ekonomi hanya bersifat sementara karena masuknya produsen baru ketika ada peluang laba berlebih. Yang kelima, price taker, karena karakteristik pasar yang kompetitif dan tidak ada dominasi, produsen tidak memiliki kekuasaan untuk menetapkan harga. Produsen hanya menyesuaikan kuantitas produksi agar sesuai dengan harga yang berlaku di pasar demi memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Kemudian kita masuk ke mekanisme penentuan harga dan output. Yang pertama, perilaku produsen dan konsumen. Dalam pasar persaingan sempurna, perilaku produsen dan konsumen sangat rasional dan efisien. Produsen berusaha memproduksi barang pada tingkat output yang meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan laba dengan mengikuti aturan MR sama dengan MC, di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal, karena tidak dapat mempengaruhi harga. Produsen hanya bisa bersaing melalui efisiensi biaya dan jumlah output. Sementara itu, konsumen mengambil keputusan berdasarkan preferensi dan utilitas yang ingin mereka capai dari konsumsi barang atau jasa yang dibeli. Harga menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan konsumsi karena produk dianggap homogen. Kemudian keseimbangan pasar dalam struktur persaingan sempurna terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Apabila harga pasar berada di atas harga keseimbangan, akan terjadi surplus karena jumlah barang yang ditawarkan melebihi permintaan. Hal ini akan mendorong penurunan harga sampai kembali pada tingkat keseimbangan. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, akan terjadi kekurangan barang atau shortage yang menyebabkan harga naik sehingga tercapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kemudian harga di pasar persaingan sempurna. Harga dalam pasar persaingan sempurna terbentuk murni dari interaksi antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Tidak ada satupun produsen atau konsumen yang menentukan harga. Setiap produsen menjual produknya pada harga yang sama, yaitu harga pasar yang ditentukan oleh kekuatan pasar secara agregat. Jika ada produsen yang menetapkan harga lebih tinggi, maka tidak akan ada konsumen yang membeli.
produknya karena tersedia substitusi sempurna dari produsen lain dengan harga yang lebih rendah. Jika produsen menetapkan harga lebih rendah, mereka akan menanggung kerugian karena tidak dapat menutup biaya produksi. Kemudian kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan dalam pasar persaingan sempurna berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah, mencerminkan hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, kurva penawaran berbentuk menaik dari kiri bawah ke kanan atas karena semakin tinggi harga, semakin besar jumlah barang yang ingin ditawarkan produsen. Titik temu antara kurva permintaan dan penawaran mencerminkan harga dan output keseimbangan pasar. Untuk gambar yang di samping, untuk produsen individual, kurva permintaan bersifat horizontal atau elastis sempurna, yang berarti bahwa mereka dapat menjual sebanyak apapun produknya pada harga pasar yang berlaku, tetapi tidak dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi. Dalam kondisi ini, pendapatan rata-rata AR, pendapatan marginal atau MR, dan harga sama dengan P adalah sama, yaitu AR sama dengan MR kemudian sama dengan P. Oleh karena itu, analisis perilaku produsen dalam jangka pendek dalam jangka pendek dan jangka panjang menggunakan hubungan ini sebagai acuan utama. Kemudian keuntungan dan kerugian pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kelebihan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna menawarkan sejumlah keunggulan teoritis yang menjadikan modal pasar yang paling efisien secara ekonomi. Yang pertama, efisiensi alokatif atau alokatif efisiensi. Efisiensi alokatif tercapai ketika harga produk atau P sama dengan biaya marginal atau MC, yaitu kondisi di mana nilai tambahan atau marginal benefit yang diperoleh konsumen dari satu unit barang sama dengan biaya untuk memproduksinya. Dalam konteks ini, sumber daya dan perekonomian digunakan secara optimal tanpa pemborosan. Pasar persaingan sempurna memungkinkan terjadinya efisiensi ini karena harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa campur tangan produsen atau intervensi eksternal. Ketika P sama dengan MC, maka setiap unit barang yang diproduksi benar-benar dibutuhkan oleh konsumen dan tidak ada unit barang yang diproduksi secara sia-sia. Yang kedua, efisiensi produktif atau produktif efisiensi. Efisiensi produktif terjadi ketika perusahaan berproduksi pada tingkat output dengan biaya rata-rata terendah karena dalam jangka panjang tidak ada keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh dan adanya persaingan yang sangat ketat. Setiap produsen dipaksa untuk beroperasi secara efisien agar bisa bertahan di pasar. Mereka akan mencari teknologi dan metode produksi paling hemat biaya untuk mencapai skala produksi optimal. Akibatnya, tidak ada perusahaan yang bisa bertahan jika mereka tidak mencapai efisiensi ini, menghasilkan struktur biaya yang optimal secara keseluruhan dalam industri. Kemudian yang ketiga, harga yang relatif rendah dan kualitas konsisten. Dalam pasar persaingan sempurna, karena tidak ada kekuatan monopoli dan semua produsen menjual produk yang homogen, maka harga akan ditekan ke tingkat paling rendah yang hanya mencerminkan biaya produksi. Tidak ada produsen yang menaikkan harga di atas harga pasar karena konsumen dengan mudah akan beralih ke produsen lain. Selain itu, produk bersifat homogen dan tidak ada diferensiasi kualitas cenderung seragam dan konsisten sesuai dengan standar yang dibutuhkan pasar. Kemudian yang keempat, tidak ada eksploitasi konsumen maupun produsen.
Karena semua pelaku pasar adalah price taker, penerima harga, maka tidak ada satupun individu atau perusahaan yang bisa mengontrol harga dalam kondisi ini. Baik konsumen maupun produsen tidak dirugikan secara ekonomi. Konsumen mendapatkan barang pada harga efisien, dan produsen dalam jangka panjang tetap memperoleh laba normal tanpa harus melakukan praktik eksploitasi seperti menetapkan harga monopoli atau mengeksploitasi buruh. Yang kelima, dorongan inovasi untuk efisiensi. Meskipun ruang untuk inovasi produk dalam pasar ini relatif terbatas karena homogenitas barang, namun tekanan kompetisi memaksa produsen untuk mencari cara meningkatkan efisiensi. Hal ini mendorong inovasi dalam proses produksi seperti penggunaan teknologi baru, manajemen waktu dan biaya yang lebih baik, serta pengurangan pemborosan sumber daya. Dengan kata lain, walaupun inovasi produk tidak dominan, inovasi proses menjadi strategi utama untuk tetap kompetitif. Adapun kekurangan pasar persaingan sempurna, model pasar ini juga memiliki sejumlah keterbatasan dan kelemahan signifikan, terutama bila dibandingkan dengan realitas pasar di dunia nyata. Yang pertama, produk homogen sulit ditemukan dalam dunia nyata. Dalam praktiknya, sangat jarang ditemukan produk yang benar-benar identik. Bahkan produk sederhana seperti beras, gula, atau garam memiliki perbedaan dalam kualitas, kemasan, lokasi penjualan, atau merek. Produsen biasanya berusaha menciptakan diferensiasi untuk memenangkan pasar, yang membuat asumsi homogenitas produk menjadi kurang realistis dalam dunia nyata. Yang kedua, informasi tidak selalu sempurna. Salah satu asumsi utama pasar persaingan sempurna adalah informasi sempurna di antara pelaku pasar, namun dalam kenyataannya informasi tentang harga, kualitas, atau proses produksi seringkali tidak tersedia secara merata. Ketimpangan informasi ini dapat menciptakan peluang bagi tertentu untuk memperoleh keuntungan lebih besar, sehingga menimbulkan asimetri informasi yang menghambat efisiensi pasar. Yang ketiga, hambatan masuk dan keluar masih ada. Hambatan masuk dan keluar masih ada. Meskipun secara teori pasar ini terbukti untuk semua, dalam praktiknya sering ditemukan hambatan nyata seperti keterbatasan modal, regulasi pemerintah, birokrasi, infrastruktur logistik, dan kesulitan mengakses teknologi. Hambatan-hambatan ini membuat pelaku baru sulit masuk ke pasar, sementara pelaku lama bisa mempertahankan dominasinya, bertentangan dengan prinsip dasar persaingan sempurna. Yang keempat, skala ekonomi menciptakan ketimpangan struktur pasar. Dalam banyak industri, perusahaan yang beroperasi pada skala besar memperoleh keuntungan biaya produksi yang lebih rendah atau economies of scale, yang kemudian mengarah pada dominasi pasar oleh segelintir pemain besar. Akibatnya, perusahaan kecil sulit bersaing, dan struktur pasar bergeser ke arah oligopoli atau bahkan monopoli alami, bukan lagi persaingan sempurna. Yang kelima, tidak mempertimbangkan eksternalitas dan distribusi kesejahteraan. Pasar persaingan sempurna tidak memperhitungkan dampak eksternalitas negatif seperti polusi atau positif seperti vaksinasi, karena sistem harga tidak mencerminkan nilai sosial dari kegiatan ekonomi tersebut. Selain itu, efisiensi dalam alokasi sumber daya belum tentu sejalan dengan distribusi kesejahteraan yang adil. Artinya, pasar bisa saja efisien tapi tidak adil, terjadi ketimpangan antara kelompok masyarakat. Kemudian masuk ke analisis kesejahteraan konsumen dan produsen. Dampak persaingan sempurna terhadap kesejahteraan ekonomi dapat dianalisis dari sudut pandang dua pelaku utama, konsumen dan produsen. Dari sudut pandang konsumen menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam pasar ini. Mereka memperoleh produk dengan harga terendah yang sesuai dengan produksi, karena
tidak ada kekuatan pasar yang bisa menaikkan harga di atas harga pasar, maka surplus konsumen, perbedaan antara kesediaan membayar dan harga aktual menjadi sangat besar dalam jangka panjang. Kondisi ini mendorong kepuasan konsumen dan efisiensi ekonomi secara makro. Yang kedua, produsen dalam jangka pendek mungkin masih bisa menikmati laba ekonomi, yaitu keuntungan di atas laba normal. Namun karena tidak ada hambatan masuk, laba tersebut akan menarik pelaku baru masuk ke pasar. Seiring bertambahnya jumlah produsen, pasokan meningkat dan harga cenderung turun hingga akhirnya setiap produsen hanya memperoleh laba normal. Dalam jangka panjang artinya produsen tidak bisa mempertahankan keuntungan berlebih dalam sistem pasar ini. Kemudian perilaku produsen jangka pendek dan jangka panjang. Dalam pasar persaingan sempurna, perilaku produsen ditentukan oleh dinamika biaya produksi dan tujuan untuk memaksimalkan laba. Untuk memahami strategi produsen dalam pasar ini perlu dibedakan antara kondisi jangka pendek dan jangka panjang karena keduanya memiliki karakteristik serta implikasi yang berbeda dalam hal produksi, biaya, dan keputusan ekonomi. Kemudian kurva biaya dan pendapatan. Kemudian kurva biaya ada jangka pendek dan jangka panjang, yang dimana total cost atau TC, biaya total yang TC atau total cost atau biaya total yang dikeluarkan produsen dalam memproduksi sejumlah output tertentu. TC terdiri atas biaya tetap atau FC atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost atau FC. Dalam grafik, TC biasanya berbentuk kurva naik karena semakin besar output, semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Kemudian average cost atau AC, biaya rata-rata per unit output. Kurva AC berbentuk shape atau huruf U karena adanya prinsip skala kecil meningkat atau increasing return to scale di awal produksi, lalu diikuti skala hasil penurunan diminishing return ketika produksi bertambah. Kemudian marginal cost atau MC, biaya tambahan yang muncul akibat menambah satu unit output. MC penting karena menjadi titik acuan utama bagi produsen dalam menentukan seberapa jauh produksi akan diperluas. MC akan memotong AC di titik terendahnya. Kemudian pendapatan rata-rata atau AR dan pendapatan marginal dalam persaingan sempurna karena produsen tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga, maka AR sama dengan MR sama dengan P, harga pasar. Kurva permintaan yang dihadapi oleh produsen bersifat horizontal atau elastis sempurna, artinya mereka bisa menjual barang berapapun jumlah barangnya dengan harga yang sama asalkan tidak melebihi permintaan pasar. Perilaku produsen dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek terdapat faktor-faktor produksi yang bersifat tetap, artinya tidak semua input bisa disesuaikan dengan cepat. Misalnya mesin atau bangunan pabrik tidak bisa langsung ditambahkan atau dikurangi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, strategi produsen lebih fleksibel pada tingkat output dan tenaga kerja. Yang pertama, tujuan produsen memaksimumkan laba untuk meminimalkan kerugian. Produsen akan terus memproduksi selama pendapatan marginal lebih besar dari biaya marginal atau MC. Titik optimum terjadi saat MR dan MC yang merupakan prinsip dasar dalam teori perilaku produsen, karena MR dan P maka sama dengan P, maka kondisi optimal adalah ketika P sama dengan MC.
Kondisi laba dan rugi. Yang kedua, kondisi laba dan ruginya. Laba ekonomi positif terjadi saat harga pasar P dan average total cost atau ATC, produsen memperoleh laba lebih dari biaya produksi total. Laba normal terjadi saat P sama dengan ATC, produsen hanya menutupi seluruh biaya laba normal terjadi saat P sama dengan ATC. Produsen hanya menutupi seluruh biaya termasuk imbal hasil wajar untuk modal dan tenaga kerja sendiri. Kemudian kerugian terjadi saat P menurun saat P menurun ATC, tetapi jika P naik AVC, average variable cost, produsen tetap akan berproduksi dalam jangka pendek karena masih bisa menutupi biaya variabel sebagian biaya tetap. Shutdown point, jika P dan AFC, produsen akan menghentikan. Jika P menurun AVC, produsen akan menghentikan karena bahkan biaya variabel tidak dapat ditutupi. Yang ketiga, fleksibilitas produksi. Dalam jangka pendek, produsen hanya bisa menyesuaikan output dalam batas kapasitas produksi yang tersedia. Keputusan untuk menaikkan atau menurunkan output sangat bergantung pada harga pasar yang berlaku, karena setiap perubahan kecil pada harga bisa berdampak langsung pada laba atau kerugian. Kemudian kita masuk ke perilaku produsen dalam jangka panjang. Berbeda dengan jangka pendek, dalam jangka panjang semua input dianggap bersifat variabel, tidak ada biaya tetap karena produsen dapat menyesuaikan kapasitas produksinya baik dengan menambah maupun mengurangi input seperti modal, tenaga kerja, atau teknologi. Yang pertama, kebebasan masuk dan keluar pasar. Salah satu karakteristik pasar persaingan sempurna adalah adanya hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Jika suatu sektor menawarkan laba ekonomi, produsen baru akan masuk. Sebaliknya, jika terjadi kerugian jangka panjang, produsen akan keluar dari pasar. Proses ini menciptakan mekanisme penyesuaian pasar otomatis menuju keseimbangan. Yang kedua, laba jangka panjang sama dengan nol, hanya laba normal. Akibat kebebasan masuk keluar pasar, laba ekonomi jangka panjang akan selalu nol. Ini berarti bahwa perusahaan hanya memperoleh laba normal, yakni imbal hasil wajar atas modal dan tenaga kerja mereka. Jika ada laba lebih dari normal, produsen baru akan masuk, menambah penawaran dan menurunkan harga sampai laba kembali ke tingkat normal. Yang ketiga, efisiensi produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua perusahaan yang bertahan adalah perusahaan yang paling efisien secara biaya. Setiap produsen akan beroperasi pada minimum average cost jangka panjang (LRAC) yang merupakan titik efisiensi produktif tertinggi. Mereka akan terus berinovasi dalam proses produksi agar tetap kompetitif dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Yang keempat, skala produksi dalam ekonomi skala. Perusahaan memiliki waktu untuk menyesuaikan skala produksinya agar mencapai titik minimum LRAC. Artinya mereka bisa mengoptimalkan ukuran usaha seperti memperluas fasilitas, menambah mesin, dan menerapkan teknologi terbaru yang memungkinkan penghematan biaya jangka panjang. Hal ini memperkuat efisiensi secara struktural dan industri. Yang kelima, tidak ada ketidakstabilan harga karena semua perusahaan menjual barang yang identik dengan harga pasar yang sama dan tidak bisa mempengaruhi harga tersebut. Maka tidak terjadi fluktuasi harga ekstrem akibat strategi perusahaan. Harga ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran agregat, menciptakan kondisi yang relatif stabil dan adil.
Kemudian relevansi dan aplikasi pasar persaingan sempurna dalam dunia nyata. Model pasar persaingan sempurna sering kali dianggap sebagai bentuk pasar yang paling ideal dalam teori ekonomi mikro. Meskipun dalam kenyataan jarang dijumpai pasar yang sepenuhnya memenuhi keseluruhan karakteristik pasar persaingan sempurna, model ini tetap penting sebagai kerangka acuan normatif. Relevansi dan aplikasinya dapat dilihat dalam bentuk-bentuk pasar nyata yang mendekati konsep ideal ini, serta sebagai dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi yang mendukung efisiensi dan keadilan dalam distribusi sumber pasar. Adapun contoh nyata pasar yang mendekati persaingan sempurna. Beberapa sektor di dunia nyata memang tidak sepenuhnya memenuhi seluruh kriteria pasar persaingan sempurna, tetapi ada beberapa pasar yang mendekatinya. Misal, yang pertama, pasar hasil pertanian. Produk-produk seperti beras, cabai, tomat, dan sayur mayur sering dijual oleh banyak petani kepada banyak pembeli. Karakteristik pasar ini mencerminkan beberapa elemen pasar persaingan sempurna. Banyak petani dan pembeli sebagai pedagang banyak petani sebagai pedagang dan pembeli sebagai konsumen. Produk yang relatif homogen, misalnya beras jenis tertentu yang sama kualitasnya, informasi harga yang cukup transparan di pasar tradisional, harga terbentuk secara alami melalui mekanisme tawar-menawar tanpa dominasi satu pihak. Yang kedua, komoditas primer, pasar komoditas primer. Pasar komoditas seperti gandum, kopi, atau logam mulia di tingkat global juga memiliki sifat persaingan yang cukup tinggi karena produk yang diperdagangkan relatif seragam dan tersedia informasi harga global secara terbuka. Yang ketiga, pasar online untuk produksi digital dalam beberapa aspek. Pasar digital untuk produk standar seperti template, lisensi software, atau buku elektronik bisa mendekati ciri-ciri persaingan sempurna karena produk bersifat homogen, banyak penjual, dan informasi harga mudah diakses. Yang kemudian, keterbatasan praktik di dunia nyata. Meskipun model pasar persaingan sempurna dianggap ideal, penerapannya secara penuh dalam kenyataan sering kali sulit karena adanya kendala struktural dan institusional. Yang pertama, informasi tidak merata. Tidak semua pelaku pasar memiliki akses terhadap informasi harga, kualitas produk, maupun biaya produksi secara sempurna. Misalnya, petani di pedesaan mungkin tidak mengetahui harga pasar di kota besar, sehingga mengalami kerugian dalam negosiasi harga. Yang kedua, produk yang tampak homogen bisa sebenarnya berbeda. Meskipun produk seperti beras atau tomat tampak serupa, dalam praktiknya terdapat variasi kualitas, ukuran, bahkan merek dagang yang menciptakan persepsi diferensiasi produk. Hal ini menggeser pasar ke arah monopolistik. Yang ketiga, hambatan masuk dan akses infrastruktur. Tidak semua pelaku ekonomi dapat dengan mudah masuk atau keluar dari pasar. Modal awal, akses teknologi, pendidikan, dan infrastruktur mempengaruhi kemampuan bersaing. Misalnya, petani kecil mungkin sulit menjangkau pasar kota tanpa bantuan distribusi atau logistik. Yang keempat, dominasi pedagang besar dan tengkulak. Dalam beberapa sektor seperti pertanian, dominasi pedagang besar atau tengkulak menciptakan ketidakseimbangan kekuatan pasar. Meskipun jumlah pasar banyak, beberapa pembeli besar dapat menentukan harga karena penguasaan distribusi atau akses pasar. Yang kelima, adanya intervensi pemerintah, subsidi, tarif, dan regulasi seringkali mempengaruhi struktur pasar. Walaupun bertujuan baik, intervensi ini bisa menyebabkan distorsi harga dan menghambat mekanisme pasar bebas yang menjadi ciri pasar persaingan sempurna. Adapun implikasi kebijakan ekonomi. Walaupun sulit diterapkan secara utuh, prinsip-prinsip pasar persaingan sempurna tetap sangat relevan dan penting untuk dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan ekonomi. Beberapa implikasi kebijakan
Antara lain, yang pertama, menjamin transparansi informasi. Pemerintah dan lembaga terkait harus mendorong ketersediaan informasi harga, kualitas produk dan peluang usaha melalui platform digital, penyuluhan dan edukasi. Misalnya publikasi harga komoditas secara real time akan membantu produsen dan konsumen mengambil keputusan secara rasional. Yang kedua, mendorong akses pasar bagi pelaku kecil. Dukungan terhadap UMKM dan produsen kecil melalui subsidi, akses modal, pelatihan manajemen, serta penguatan kooperasi bisa menciptakan struktur pasar yang lebih inklusif. Kebijakan ini akan menurunkan hambatan masuk dan meningkatkan partisipasi pelaku baru. Yang ketiga, pengawasan terhadap praktek monopoli dan oligopoli. Pemerintah perlu mengawasi dan mengatur praktik-praktik anti persaingan seperti kartel harga, marga yang tidak sehat, atau penyalahgunaan dominasi pasar oleh perusahaan besar agar struktur pasar tetap kompetitif. Yang keempat, pendidikan ekonomi bagi masyarakat. Meningkatkan literasi ekonomi masyarakat adalah kunci untuk menciptakan pasar yang sehat. Masyarakat yang paham prinsip dasar permintaan dan penawaran akan lebih rasional dan dalam bertransaksi dan tidak mudah dimanipulasi oleh pelaku pasar dominan. Yang kelima, investasi infrastruktur dan teknologi untuk menciptakan kondisi persaingan yang lebih sempurna. Perlu dibangun sarana transportasi, komunikasi, serta platform digital yang memudahkan pelaku usaha berkompetisi secara adil. Jadi kesimpulannya, pasar persaingan sempurna merupakan satu konsep ideal dalam teori ekonomi mikro yang menawarkan efisiensi, alokasi sumber daya, keadilan harga, dan pemerataan kesejahteraan secara teoritis dalam struktur pasar ini. Tidak ada satupun pelaku yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga, karena seluruh produsen dan konsumen bertindak sebagai prestaker produk yang diperjualbelikan bersifat homogen, sehingga konsumen memiliki preferensi terhadap produsen tertentu. Selain itu, tidak terdapat hambatan untuk masuk dan keluar dari pasar, serta seluruh pelaku memiliki akses terhadap informasi secara keseluruhan. Informasi secara sempurna. Keberadaan banyak produsen dan konsumen menyebabkan kompetisi berjalan secara murni. Dalam kondisi ini, harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar melalui interaksi permintaan dan penawaran. Sebagai konsekuensinya, harga berada pada titik keseimbangan yang mencerminkan efisiensi alokatif, yaitu harga sama dengan biaya marginal. Selain itu, produsen juga terdorong untuk memproduksi pada skala biaya terendah, menciptakan efisiensi produktif. Namun demikian, realitas ekonomi menunjukkan bahwa persaingan sempurna sulit ditemukan dalam praktik sehari-hari. Dan nyata penuh dengan ketidaksempurnaan seperti informasi yang asimetris, hambatan masuk pasar, keberadaan produk yang terdiferensiasi, serta kekuasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku pasar. Oleh karena itu, pasar persaingan sempurna lebih dapat dipandang sebagai model teoritis yang dijadikan acuan normatif dalam menganalisis struktur pasar lain yang lebih kompleks. Meskipun tidak sepenuhnya tercermin dalam kenyataan, prinsip-prinsip dasar pasar ini tetap relevan sebagai pedoman dalam membentuk struktur pasar yang sehat. Pemerintah dapat membuat kebijakan dapat menggunakan konsep ini sebagai rujukan dalam merancang regulasi, menciptakan iklim usaha yang kompetitif, dan memastikan distribusi sumber daya berjalan efisien serta adil. Mungkin itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan masih banyak kekurangan dari materi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.